Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pertemuan kali ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini izinkan saya Nabila Salsabila untuk memimpin diskusi kita kali ini mengenai peranan kelompok sosial dalam masa pandemi terutama pada saat PPKM. Seperti yang kita lihat saat ini, jumlah warga positif COVID-19 makin meningkat. Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan social distancing dan pada baru-baru ini, mulai tanggal 3 Juli 2021, pemerintah mengadakan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, baik wilayah Jawa Bali maupun luar Jawa Bali, di mana semua tempat umum melakukan pembatasan sosial. Kembali ke topik peran kelompok sosial dalam masa pandemi. Kita semua merupakan suatu kelompok sosial. Nah, untuk itu, kira-kira apa sih peran kita untuk di sini sebagai kelompok sosial selama pandemi? Dan apa bentuk rasa empati kita? Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang bisa kita diskusikan mengenai peranan kelompok sosial dalam masa pandemi, terutama pada saat PPKM. Yang pertama, membantu masyarakat dalam pemenuhan media kesehatan dengan memproduksi masker sendiri sebagai bentuk dukungan kita dalam pencegahan virus COVID-19. Bagaimana pendapat Anda? Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadita Masari. Terkait pernyataan tersebut, saya setuju. Untuk menunjang upaya pencegahan virus COVID-19 ini, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker misalnya. Kita bisa membuat masker sendiri dengan mudah, dengan memanfaatkan kain-kain yang ada di sekitar kita. Selain upaya untuk mengurangi rasa bosan di rumah, kita juga bisa berbuat hal yang positif kepada orang lain, dengan membagikan masker buatan kita kepada orang-orang secara gratis. Apakah ada tambahan lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke pernyataan kedua. Yang kedua adalah membantu perekonomian pedagang-pedagang kecil untuk membuka bisnis baru atau bisnis online. Bagaimana pendapat Anda? Saya akan mengungkapkan pendapat saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Kamiliawati. Saya setuju dengan pernyataan tersebut, karena pembatasan sosial membawa dampak besar bagi para pedagang-pedagang kecil. Oleh karena itu, merupakan hal yang benar ketika kita membantu mereka untuk membuka bisnis online, sehingga memungkinkan adanya pemasukan dan keadaan ekonomi mereka tidak lagi terhambat. Apakah ada pendapat lain? Ada. Sebelum saya berpendapat, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nadia Yulandari. Pendapat saya adalah selain berbisnis online untuk masyarakat yang ingin berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa berbelanja online. Jadi tidak perlu keluar rumah untuk mencegah bertambahnya orang yang terpapar COVID-19. Apakah ada tambahan? Jika tidak ada tambahan, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga adalah membuka donasi untuk membantu kebutuhan masyarakat kelas ekonomi bawah selama pandemi. Bagaimana pendapat Anda? Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Tarasya Putri. Menurut saya setuju. Di tengah pembatasan sosial saat ini merupakan hal yang mulia untuk membuka donasi yang nantinya donasi ini akan dibagikan kepada masyarakat kelas ekonomi bawah. Karena seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau bahkan sulit mendapat pekerjaan di tengah adanya kebijakan PPKM saat ini. Apakah ada pendapat lain? Ada, izinkan saya berpendapat sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nabila Adani. Menurut saya membantu perekonomian masyarakat kelas bawah sangat dibutuhkan karena di masa pandemi ini juga banyak sekali pekerja yang dirumahkan atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Selain itu juga kita dapat mempererat solidaritas antara masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, PPKM bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Di sini kita dapat
menyimpulkan bahwa kelompok sosial ternyata cukup penting dan cukup membantu terutama di masa PPKM. Kita memiliki peranan bersama dan membentuk kerjasama yang baik untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu menyalurkan rasa empati kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.